Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ صدق الله العظيم. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tiada ucapan yang paling pas, yang paling tepat tentunya adalah pujian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia, rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali mengambil, menelaah beberapa ayat firman Allah dalam Al-Quranul Karim yang berkenaan dengan zikir, dengan permohonan doa. Untuk seri yang kesekian kalinya, kalau tidak salah ini adalah yang ke-20. Pada kesempatan kali ini, dulu pernah saya menyampaikan beberapa ayat dalam surah Ali Imran. Untuk kali ini saya masih mengambil surah Ali Imran. Kali ini yang saya ambil yang kebetulan tadi sudah saya baca juga, dimulai ayat 190 dan 191. Nanti untuk cuplikan doanya ada di 191. Dalam ayat 190, Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Ini kalau versi terjemahannya, versi Kementerian Agama. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Kalau mau satu persatu, inna fi khalqis samawati, inna sesungguhnya fi khalqi dalam penciptaan, as-samawat di sini menggunakan jamak, yaitu adalah langit-langit. Ini tentunya sesuai dengan perkembangan teori tentang alam semesta, bahwa langit itu tidak hanya satu, tapi juga ada bersaf-saf, ada berjenjang, langit-langit. Bahkan di mana sebenarnya batas sesungguhnya alam semesta ini, wallahu a'lam, hanya Allah yang maha tahu. Karena kalau para pemirsa menelaah, mempelajari misalnya alam semesta ini, betapa kecilnya kita manusia. Karena bumi ini hanya bagian kecil dalam tata surya kita. Ada planet-planet yang jauh lebih besar daripada bumi. Itu masih dalam tata surya, di mana matahari sebagai sentralnya. Sementara bintang-bintang
yang ada di langit yang luar biasa banyaknya. Ya, yang kalau kita lihat pada malam hari terasa sedemikian banyaknya, itu sejatinya adalah juga matahari-matahari di tempat yang lain. Karena jauhnya, sehingga tampak hanya seolah-olah seperti cahaya kecil, nampak bintang. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, penciptaan langit yang berjenjang yang kita tidak tahu persis. Wallahu a'lam di mana batasnya alam semesta ini. Dan juga dalam proses penciptaan bumi. Ya, ada yang memperkirakan tidak kurang dari 15 miliar tahun yang lalu mulai bumi ini terbentuk. Kemudian waqtilafil laili, pergantian. Ada waktu malam wan nahar dan waktu siang. Karena ada perputaran. Ya, karena ada perputaran bumi, ada perputaran bumi juga mengelilingi matahari. Ya, maka ada pergantian waktu. Ada waktu siang di satu tempat dan waktu malam di tempat yang lain. Tentunya yang separuh itu apabila siang, maka separuh belahan bumi yang lain adalah malam. Perputaran yang sedemikian teratur. Ya, kita bisa membayangkan bagaimana kalau malam terus-menerus atau siang terus-menerus. Dalam proses pergantian malam dan siang itu, la ayatin, sungguh ini menjadi ayat. Ini menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah liulil albab, orang-orang yang berakal, bagi ulul albab. Inilah kemudian ayat 191 ya, yang kita ambil yang nantinya sebagai nukilan, ya, salah satu ucapan doa ya, yang dituntunkan oleh Allah, bagaimana orang yang memiliki karakter ulul albab. Orang yang memiliki karakter ulul albab diterangkan dalam ayat berikutnya, alladzina, yaitu orang-orang yadhkuruna, yang berzikir. Orang-orang itu Allah, kepada Allah, qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dalam keadaan berbaring. Ulul albab itu adalah ada dua kategori besar di sini. Yang pertama adalah zikir, ya, zikir, ya. Yang zikir itu adalah pada posisi berdiri, pada posisi duduk, pada posisi berbaring. Nah, penjelasan posisi zikir ini tentunya adalah sebagai sampel dari sekian banyak aktivitas manusia. Ya, banyak sekali ragam aktivitas manusia, mulai dari bangun tidur sampai kemudian tidur kembali. Posisi di mana manusia beratas itu secara umum bisa dikategorikan, diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Qiyaman, qu'udan, ala junubihim. Ya. Di mana aktivitas itu dilakukan secara berdiri, dalam keadaan berdiri. Orang-orang yang melakukan aktivitas berdiri sedemikian banyak sekali. Ya. Ada aktivitas yang dilakukan dengan duduk, ya, apakah di kursi atau di tempat sejenis kursi yang lain. Wa ala junubihim, dan aktivitas yang ketiga dalam keadaan berbaring. Ya. Ini yang kategori yang pertama. Ulul albab itu orang yang berzikir, zikirnya dalam seluruh aktivitas hidupnya yang digambarkan dalam 3
kategori aktivitas berdiri, duduk, dan berbaring. Ya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan ciri ulul albab yang kedua itu adalah senantiasa mengolah fikir, senantiasa menggunakan rasionya, menggunakan anugerah kemampuan berfikirnya itu, ya, fi khalqis samawati wal ard, ya, untuk berfikir tentang langit dan bumi, tentunya termasuk dan seisinya tentunya. Kita diberi anugerah oleh Allah berupa akal fikiran, dan akal fikiran ini, ya, dipergunakan untuk memikirkan seluruh alam semesta ini sejauh yang bisa difikirkan tentunya, ya. Itu adalah ciri yang kedua dari karakter ulul albab. Nah, kalau tidak salah beberapa waktu lalu saya pernah membaca, ya, salah satu karya revolusi belajar Janet Foss, ya, yang menggambarkan bagaimana otak manusia. Di antaranya digambarkan bahwa orang yang cerdas, ya, hingga saat ini tentunya adalah percaya, ini selama ini baru memanfaatkan 3% dari kemampuan otak yang dimiliki. Jadi manusia sungguh luar biasa karena memiliki potensi yang sangat besar untuk mempelajari berbagai hal tentang alam semesta ini. Ya. Ini tentunya tidak diberikan kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Kemampuan untuk mengolah, berpikir, riset yang luar biasa. Kemudian tentunya yang berikutnya, ini adalah seri-seri yang selama ini saya menyampaikan, ada doa dalam Al-Quran pertama, kedua, dan seterusnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Inilah kemudian ekspresi secara spontan karena kemampuan dalam dia mengolah alam semesta ini, dilandasi dengan zikir dalam posisi berdiri, duduk, dan berbaring. Secara spontan, ulul albab itu, Rabbana, ya Tuhan kami, ma khalaqta, apa-apa yang engkau ciptakan, yang telah engkau ciptakan, hadza batila, yang telah engkau ciptakan ini, langit sedemikian luas, sedemikian lebarnya, bumi dengan aneka macam sumber daya alamnya. Tidaklah engkau ciptakan ini semua dalam keadaan sia-sia, dalam keadaan batil. Ini ekspresi secara spontan ulul albab sesuai dengan Allah kalau memang dia betul-betul dilandasi zikir, qiyaman, wa qu'udan, wa ala junubihim. Kemudian menggunakan rasanya untuk mengkaji fenomena alam. Ya. Yang terkadang seseorang mengkaji hanya aspek yang sedemikian kecil, dia sudah mencapai level pendidikan derajat yang tertinggi. Ya. Ada teman saya yang mengkaji rayap, ya. Dia mempertahankan penelitian riset disertasi tentang rayap menjadi doktor. Ada yang meneliti tentang lebah, perilaku lebah, jadi doktor. Ada yang meneliti tentang rumput, jadi doktor. Artinya sebagian saja dari yang ada di alam ini, sebagian itu bahkan mungkin sebagian kecil, ini kalau diteliti sungguh luar biasa. Ya, tapi yang sangat penting tentunya karena kita konsentrasi pada aspek doa, pada aspek zikir. Seseorang setelah berzikir dan menggunakan berpikir itu, ada ekspresi secara spontan
Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Faqina adzabannar. Faqina, jauhkanlah kami, lindungilah kami, hindarkanlah kami adzabannar, dari siksa neraka. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini cuplikan doa yang sejatinya secara ekspresi akan muncul. Itu sebabnya kalau dalam salah satu riwayat, ketika ayat ini diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ayat ini dibaca dalam sholat subuh, ya. Kemudian setelah itu Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya, sungguh sangatlah rugi kita mendapatkan firman Allah yang seperti ini, luar biasa ini. Yang saat itu Rasulullah sampai meneteskan air mata. Sangat sayang sekali kita mendapatkan firman Allah yang sedemikian luar biasa, tapi ternyata kita tidak termasuk orang-orang yang pandai berzikir dan pandai berfikir. Ayat selanjutnya itu sudah pernah saya sampaikan dalam seri sebelumnya, tapi ayat ini, ya, sebuah ekspresi yang tulus ikhlas sebagai gambaran bagaimana kita mengakui kekuasaan keagungan Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Rabbana, ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau ciptakan semua ini, ya, langit dan bumi ini tidaklah engkau ciptakan secara sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, ya. Faqina adzabannar, tolonglah kami, lindungilah kami, peliharalah kami dari siksa api neraka. Semoga bermanfaat cuplikan firman Allah surah Ali Imran ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.